warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya yang insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kali ini mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan membahas atau membicarakan tentang bakti kepada orang tua. Di dalam syariat Islam, berbakti kepada kedua orang tua kita itu adalah kewajiban. Dan itu sangat rasional mengingat pengorbanan mereka kepada kita anaknya. Dan sungguh pengorbanan mereka sangat luar biasa. Dari melahirkan, membesarkan sampai kita dewasa. Dan demi anak, orang tua siap mempertaruhkan segalanya. Oleh karenanya, berperilaku kasar, apalagi sampai memaki, membentak, dan mengancam terhadap ibu bapak dalam Islam tergolong dosa besar. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada dalam suatu riwayat dijelaskan, pada suatu hari ada seorang anak laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk kami hormati dengan sebaik-baiknya perlakuan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Ibumu." Mendengar jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki itu pun pulang. Esok harinya, laki-laki itu pun datang menghadap Rasulullah. Ia bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk kami cinta dengan sebaik-baiknya perlakuan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab dengan jawaban yang sama, "Ibumu." Untuk ketiga kalinya, ia bertanya kembali, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk kami sayangi dengan sebaik-baiknya perlakuan selain ibuku?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Ibumu." Laki-laki tersebut semakin penasaran. Ia pun mencoba memberanikan dirinya untuk bertanya kembali kepada Rasulullah, "Kemudian siapa lagi selain ibuku?" Dengan tersenyum, Rasulullah menjawab, "Tentu bapakmu." Belum sempat laki-laki itu melangkahkan kakinya untuk pulang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai saudaraku, bahwa tentang perlakuan yang sebaik-baiknya kepada kedua orang tuamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia,
Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tingginya kedudukan ibu bapak dalam Islam tersurat juga dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala tergantung keridhaan ibu bapak, dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan ibu bapak. Hadis riwayat Tirmizi. Orang tua itu merupakan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua, karena di dalam diri orang tua terpancar sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Wahai para muhajirin dan warga Ansor, barang siapa memuliakan istrinya di atas kemuliaan ibunya, maka Allah, malaikat, dan manusia melaknatnya. Allah juga tidak menerima kebajikannya sampai ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berbuat baik dan memohon keridhaan kepada ibunya." Hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita berbakti kepada ibu bapak kita yang sebagaimana yang Rasulullah ajarkan, dan mari kita doakan bagi ibu bapak kita yang telah tiada, sebagaimana pengabdian kita kepada orang tua kita yang sudah tiada. Karena bentuk pengabdian kita kepada orang tua kita yang telah tiada itu dengan doa, sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apabila manusia mati, maka amalnya terputus kecuali karena 3 hal. Yang pertama, shadaqatul jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis tersebut dijelaskan, anak yang mendoakan orang tuanya itu disebut anak yang soleh. Oleh karena itu, semoga Allah membukakan hati kita agar selalu mendoakan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita. Dan sampai di sini dulu pembicaraan kita kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.